tetap ada yang memastikan mulut-mulut ini tidak pernah merasakan kelaparan ataupun kehausan. Wah, sungguh indah bukan? Tapi tangan itu belum juga menjadi nyata, terutama bagi saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Siapapun mereka, apapun agamanya, kini perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Semenjak perang itu berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa itu telah berhasil mengubah dunia menjadi tempat yang menyeramkan, menakutkan, dan juga penuh dengan ancaman. Tapi bukan berarti diam saja adalah hal yang kupilih. Ayo, ikut aku. Nah, lihat, di perahu ini telah kami kemas seluruhnya, mulai dari surat-surat, sajak, sepenggal doa, ayat suci dari kuil, dan juga gereja. Bahkan barang-barang masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja, semuanya kami kumpulkan hari demi hari dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku dengan yakin akan melarutkan perahu ini ke laut lepas. Tuhan pasti akan menjaganya, lalu mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya menjadi sebuah doa dan akan ditumbang di laut Mediterania. Apa? Mungkin kalian bertanya kan, dari mana aku mendapatkan perahu ini? Oh, perahu lama dan kecil ini mungkin akan bisa mewujudkan impian besar kalian. Semoga semua niat baik kalian selalu dimudahkan ya nak. Ucap Pak Nyaman. Tak hanya itu saja, Pak Nyaman juga membantuku membawa perahu ini untuk menyusuri beberapa laut dangkal hingga ke sini. Ya, dengan perahu inilah aku dan teman-temanku akan pergi jauh sekali. Sebenarnya aku ini butuh buku loh, dan tak pernah ambil soal-soal kimia yang sudah menjadi keseharian kalian. Maksudnya di dunia maya itu. Makanya aku lebih memilih untuk menyisikan diri ke daerah pantai ini. Lalu kalian tahu, aku tak sengaja menemukan sebuah ide sederhana dengan membuat sebuah perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju Gaza. Lalu aku mulai memotretnya dan mulai mengunggahnya di sosial media dengan niatan mengajak siapa saja yang ingin berlayar bersama aku. Tapi ternyata respon kalian ini menganggapku seolah-olah aku ini sedang sakit kan? Makanya jangan kebanyakan baca novel, banyak khayalnya kan? Perahu itu kan mancing aja jongkok, apalagi buat berlayar, kasihannya masih kecil, gak waras. Ya, seperti inilah respon kalian mengenai ajakanku ini. Awalnya aku sendiri merasa tak waras dengan ideku ini. Tapi untunglah suatu malam teman-temanku datang mengunjungiku ke daerah pantai ini. Lalu kita mulai mengumpulkan sesuatu untuk membantu anak-anak yang berada di Gaza. Wah, cuacanya aman. Mari kita lihat di sana. Nah, sangat cerah. Cocok ini. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Loh, di sini kamu tanya. Perahu itu perahu bisa dengan satu ini. Nah, aman. Oh ya, ayo kita lihat perahu sana. Kita sudah
hanya terjadi sebuah kerusuhan. Aku mati. Aku mati karena leukemia. Aku tak tertolong karena ayahku hanyalah seorang nelayan. Ya, ayahku adalah Bapak Yoman yang telah memberikan perahu ini untuk ke Ani. Awak butek, awak mati karena kerusuhan antar dua kelompok pemuda di kota ini. Oh iya, saya Ari dan ini sahabat saya Haru. Saat kita sedang menghalau sedadu-sedadu itu, tapi kita gagal, kita kalah, dan akhirnya kita tertembak di dada. Dora! Aku Joshua, dan saat itu aku sedang bersama Christine. Lalu kita berdua sama-sama terkubur dalam hutan gedung yang hancur karena ledakan bom. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu berat untuk ditaklukkan. Dan kini di Gaza, hampir setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena selalu dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Terkadang aku membayangkan ikan-ikan yang ada di lautan ini datang ke Gaza dan menjadi lauk-lauk yang telah matang di atas piring-piring anak yang sedang kelaparan. Dan ini, aku telah menulis